Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pak harapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga harus tetap semangat belajar. Bersama saya di sini Bapak Suhedi Eskom yang mengajar pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Masih ingatkah kalian materi yang sebelumnya? Pada semester sebelumnya kalian telah mempelajari animasi 2 dimensi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu adalah animasi 3 dimensi. Dalam animasi 3 dimensi, kita mengenal yaitu material 3 dimensi. Yaitu sebuah objek 3 dimensi akan terlihat realistis dan mendekati kenyataan apabila menambahkan material seperti objek aslinya. Dengan keberadaan material, seorang animator dapat mensimulasikan yaitu tekstur, refleksi, refraksi, dan efek-efek lainnya pada objek 3 dimensi. Konsep animasi 3 dimensi ini adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Animasi saat ini berkembang pesat. Dari awalnya hanya sebuah tontonan sebagai hiburan, sekarang sudah merasuk ke gaya hidup masyarakat masa kini. Nah, animasi 3 dimensi tersebut dibuat sebagai media pembelajaran lingkungan hidup, sehingga tidak hanya sebagai hiburan saja. Penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi sering disebut dengan istilah animasi 3 dimensi. Nah, pemanfaatan teknologi animasi 3 dimensi ini sudah digunakan baik di industri di bidang animasi atau juga game. Nah, dalam pembuatan animasi 3 dimensi ini kita mengenal salah satunya dalam bentuk material. Material ini ada berbagai macam. Nah, material yang pertama adalah material tipe. Nah, material ini mendeskripsikan proses sebuah objek memantulkan atau meneruskan cahaya. Pada umumnya ada tipe material yang dipakai untuk fungsi tertentu. Di antaranya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Advanced Lighting Override, yaitu umumnya digunakan pada material tingkat lanjut seperti advanced lighting, light tracing, dan radiosity solution. Yang kedua yaitu blend. Blend ini mencampurkan dua material secara bersamaan. Yang ketiga yaitu composite, yaitu mencampur hingga 10 material yang berbeda. Kemudian yang keempat double side, yaitu terdiri dari 2 material, satu di depan dan yang lain berada di bagian belakang. Kemudian yang kelima, ink and paint, yaitu membuat efek kartun dengan shading dan border tinta. Kemudian yang keenam adalah Lightscape, yaitu mendukung ekspor dan import data dari produk Lightscape. Kemudian yang ketujuh, matte atau shadow, yaitu menampilkan material yang memiliki bayangan. Yang kedelapan yaitu morpher, menggabungkan material dengan morpher modifier. Kemudian yang kesembilan adalah ray trace, yaitu mendukung diffuse mapping seperti material standar, tetapi juga menyediakan efek ray trace, reflection, dan refraction. Kemudian yang ke-10 cell. Cell ini yaitu terdiri dari material yang sudah di-render menjadi tekstur, sebaik material awal atau yang aslinya. Kemudian yang ke-11 yaitu selap, yaitu mencampurkan dua material dengan mengaplikasikan material sel tadi. Material yang kedua adalah shading type, yaitu pada beberapa jenis shading atau bayangan yang sering digunakan pada material standar antara lain anisotropic, blend, metal, multilayer, orange layer, bipong, strauss, dan translucent. Nah, jenis-jenis shading yang sering digunakan pada material standar yaitu yang pertama tadi adalah anisotropic, yaitu membuat permukaan yang non-sirkular atau highlight baik untuk membuat modeling rambut, kaca, ataupun besi. Kemudian blend. Nah, pada material blend ini membuat permukaan yang smooth dengan banyak kecemerlangan, jenis yang umum dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu metal. Pada material ini kita membuat efek metalik pada objeknya. Kemudian yang keempat yaitu multilayer, yaitu membuat highlight
yang lebih kompleks dari anisotropik tadi dengan memakai dua lapisan anisotropik. Dan yang kelima yaitu overlayer blend, yaitu membuat permukaan matte seperti fabric atau terakota. Kemudian yang keenam adalah pong, yaitu membuat highlight yang lebih kompleks dari anisotropik dengan memakai dua lapisan anisotropik. Yang ketujuh yaitu Strauss, yang membuat permukaan metalik dan non metalik. Dan yang kedelapan yaitu translucent, yaitu dia sama seperti blend tetapi juga memungkinkan animator untuk mengukur tingkat translusennya pada saat cahaya juga jatuh menimpa dan diteruskan ke material. Dan material yang terakhir atau ketiga adalah material komponen. Pada beberapa bagian dalam komponen material adalah salah satunya yang pertama yaitu diffuse, yaitu warna objek yang terkena cahaya secara langsung. Yang kedua yaitu ambient. Ambient ini adalah warna objek di dalam bayangan. Dan yang ketiga yaitu filter, yaitu warna yang ditransmisikan oleh cahaya kepada objek atau benda. Nah, komponen warna filter tidak akan terlihat kecuali opacity materialnya kurang dari 100. Dan terakhir yaitu specular, itu warna yang memiliki shiny highlight atau bercahaya. Setelah kalian memahami tentang macam-macam material, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu penerapan material 3 dimensi tersebut. Nah, untuk menerapkan material pada objek dapat menggunakan material editor yang di dalamnya terdapat sampel slot yang digunakan untuk mengatur material, mengambil material dari daftar material, dan juga melakukan modifikasi terhadap material tersebut. Untuk menempatkan material pada objek dapat dilakukan dengan cara drag and drop. Untuk mengaktifkan material editor, kita bisa melakukan dengan cara seperti berikut. Itu yang pertama, kita pilih menu rendering, dan pada sub menu kita pilih material editor. Kemudian kita ketik huruf M pada keyboard, maka material akan sangat membantu dalam membentuk suatu tekstur dan warna. Material akan sangat membantu dalam membentuk suatu tekstur dan warna yang tidak mungkin dilakukan dengan mengedit objek secara manual. Misalnya, untuk membuat objek kotak memiliki sifat seperti permukaan kayu, perlu memberikan material dengan tekstur kayu pada objek tersebut. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan penggunaan material kayu tersebut pada software 3D Studio Max, yaitu caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita membuka objek yang akan diberikan tekstur. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menekan M pada keyboard untuk memunculkan kotak dialog material editor. Selanjutnya pada diffuse kita klik kotak kosong, kemudian akan muncul material atau map browser. Dan yang keempat yaitu klik 2 kali pada bitmap. Selanjutnya kita mencari tekstur yang akan digunakan. Tekstur tersebut bisa di dalam bentuk format JPEG, BMP, TIFF, dan lain-lain. Dan yang kelima, kita klik open untuk menempatkan tekstur pada material. Selanjutnya klik objek yang akan diberi material tekstur. Dan yang terakhir yaitu keenam, kita klik assign material to selection dan klik show set material in viewport. Nah, hasilnya bisa kita lihat bahwa tekstur sudah diaplikasikan pada objek 3 dimensi tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa macam material 3D yang ada pada animasi 3 dimensi dan juga beberapa langkah penerapannya yang digunakan dalam software 3D Max Studio. Bapak harap kalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang material ini, kalian bisa mencoba membuat material kalian sendiri pada software 3D Max Studio. Nah, itulah materi yang bisa Pak jelaskan. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.